Pernah nggak sih pas lagi asik-asik video call tanpa jeda atau streaming film 4K yang super mulus, Anda berhenti sejenak dan berpikir, ini sebenarnya sihir macam apa? Semua data ini kan seolah melayang begitu aja di udara, nggak kelihatan. Tapi faktanya, di balik setiap paket data yang sampai dengan sempurna itu, ada sebuah simfoni matematika yang luar biasa kompleks. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas orkestrasi di baliknya. Kalau Anda jawab gelombang radio, ya secara fisik itu benar. Tapi itu cuma mediumnya, cuma kendaraannya. Jawaban yang jauh lebih fundamental, bahasa yang memungkinkan semua informasi, mulai dari video sampai transaksi perbankan, untuk bisa ada di medium itu adalah matematika. Dan hari ini kita akan dalami gimana tata bahasa dan sintaksis dari bahasa rahasia ini bekerja. Kita akan membedah gimana konsep-konsep matematika, beberapa di antaranya bahkan lahir dari pemikiran filosofis murni di abad ke-19, jauh sebelum ada yang membayangkan komputer, secara tak terduga menjadi fondasi arsitektur digital kita saat ini. Ini adalah perjalanan dari logika abstrak menuju konektivitas global. Oke, mari kita mulai dari prinsip paling dasar. Mesin itu nggak paham ambiguitas. Mereka beroperasi pada tingkat kepastian yang absolut. Makanya, setiap data, mau itu sonata Mozart atau email kerjaan, harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang paling fundamental dan bebas dari ambiguitas. Sistem biner yang cuma kenal dua keadaan, 0 dan 1. Tapi representasi biner ini kan baru alfabetnya aja. Tantangan sebenarnya adalah gimana caranya menyusun kalimat-kalimat yang logis dari alfabet ini. Gimana sebuah mesin yang pada dasarnya cuma kumpulan saklar bisa melakukan operasi aritmetika dan logika yang rumit. Keindahan dari sistem biner itu ada pada kesederhanaan implementasi fisiknya. Setiap keadaan 1 atau 0 bisa diwakili oleh ada atau tidak adanya tegangan listrik dalam sebuah transistor. Coba bayangkan, miliaran saklar mikroskopis ini berkedip-kedip dalam 1 detik. Itulah inti dari setiap prosesor modern yang kita gunakan. Nah, ini pertanyaan krusialnya. Jawabannya datang dari seorang jenius di abad ke-19 yang nggak pernah membayangkan kalau karyanya bakal jadi fondasi dari setiap chip komputer di dunia. Jawabannya adalah aljabar Boolean. Gini, yang perlu kita pahami, George Boole itu sama sekali nggak sedang mencoba membangun komputer. Dia itu seorang ahli logika yang cuma ingin memformalkan proses berpikir manusia ke dalam sebuah sistem aljabar. Dia mau menciptakan aljabar logika. Ironisnya, kerangka kerja untuk benar alias 1 dan salah alias 0, inilah yang 1 abad kemudian jadi dasar dari setiap sirkuit digital. Tabel ini menunjukkan blok bangunan paling fundamental. Gerbang N misalnya cuma akan mengeluarkan output 1 kalau kedua inputnya 1. Dengan menggabungkan gerbang-gerbang sederhana ini, kayak AND, OR, dan NOT, kita bisa membangun sirkuit yang jauh lebih kompleks. Contohnya adder untuk penjumlahan atau multiplexer untuk memilih data. Miliaran kombinasi inilah yang memungkinkan sebuah CPU menjalankan instruksi yang rumit. Oke, jadi data kita sekarang sudah dalam bentuk biner dan bisa diproses secara logis. Tapi, sekarang kita ketemu masalah baru. Udara itu penuh dengan gangguan. Sinyal lain, dinding, bahkan microwave di dapur Anda, itu bisa merusak aliran 0 dan 1 yang lagi dikirim. 1 bit yang terbalik bisa punya dampak yang sangat beda. Kalau di file audio, mungkin cuma jadi suara krek sesaat. Tapi kalau di data keuangan atau instruksi medis, 1 bit yang salah bisa jadi bencana. Tantangannya adalah gimana caranya menjaga bit error rate atau BER serendah mungkin di medium yang nggak bisa diandalkan kayak udara. Jadi, gimana kita melindungi integritas data ini? Sekali lagi, matematika datang sebagai pahlawan. Idenya sederhana, tapi brilian. Kita bangun pesan yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah salah satu aplikasi paling cerdas dari matematika diskrit dan teori probabilitas dalam kehidupan nyata kita. Coba kita pakai analogi sederhana ini untuk memahami konsep redundansi. Bayangin Anda takut salah dengar pas lagi meneriakkan pesan singkat Y ke teman. Anda bisa aja mengulang setiap huruf 3 kali jadi YYY AAA. Ini menambahkan informasi ekstra untuk memastikan pesannya sampai dengan benar. Nah, slide ini menunjukkan cara kerjanya. Meskipun ada 1 huruf yang rusak dan diterima sebagai X, penerima bisa lihat pola mayoritasnya dan merekonstruksi pesan yang asli. Tentu saja, Wi-Fi pakai versi yang jauh-jauh lebih canggih dari ide ini, tapi prinsip dasarnya persis sama.
Metode canggih kayak kode Hamming atau Reed-Solomon itu jauh lebih efisien daripada sekedar pengulangan sederhana. Cara kerjanya mereka menambahkan bit paritas yang dihitung secara matematis dari data asli, menggunakan prinsip aljabar linear atas medan hingga. Begitu data diterima, bit paritas dihitung ulang. Kalau hasilnya nggak cocok sama bit paritas yang diterima, matematika di baliknya nggak cuma ngasih tahu kalau ada kesalahan, tapi juga bisa nunjukin lokasi bit yang salah, lalu memperbaikinya secara otomatis. Ini perpaduan jenius antara teori pengkodean dan aljabar abstrak. Oke, kita udah punya bahasanya, otaknya, dan pelindung untuk data kita. Tapi ada satu masalah besar terakhir. Gimana cara kita mengelola sumber daya yang terbatas, yaitu gelombang udara, yang dipakai bareng-bareng oleh banyak perangkat tanpa terjadi tabrakan dan kekacauan terus-menerus? Disinilah teori probabilitas berperan jadi manajer lalu lintas. Protokol CSMA-CA-nya itu pada dasarnya adalah sistem sopan santun digital. Dengarkan dulu sebelum bicara. Dan langkah ketiga itu kuncinya. Dengan setiap perangkat memilih periode tunggu acak dari sebuah jendela eksponensial atau exponential bake-off, probabilitas dua perangkat mencoba mengirim pada saat yang persis sama setelah tabrakan itu menurun drastis. Ini solusi probabilistik yang sangat elegan untuk masalah yang deterministik. Untuk lingkungan yang lebih padat, kayak di kafe atau kantor, kita butuh teknologi yang lebih canggih lagi. Disinilah OFDMA masuk, yang jadi standar di Wi-Fi 6. Kunci dari teknologi ini terletak pada satu kata matematis yang sangat kuat, ortogonal. Dalam konteks pemrosesan sinyal, ortogonal itu artinya subsaluran ini dirancang secara matematis supaya tidak saling mengganggu satu sama lain. Jadi, puncak dari satu gelombang subcarrier itu selalu bertepatan dengan titik nol dari semua gelombang subcarrier lainnya. Ini dicapai melalui penerapan Inverse Fast Fourier Transform atau IFFT di pengirim dan FFT di penerima. Hasilnya, efisiensi spektral yang luar biasa yang memungkinkan router melayani puluhan perangkat secara bersamaan dalam satu saluran frekuensi. Sekarang, ayo kita berhenti sejenak dan coba bayangkan, gimana jadinya dunia ini tanpa fondasi matematika yang barusan kita bahas? Apa yang bakal terjadi? Tanpa teori koreksi kesalahan, setiap gangguan kecil bakal merusak data Anda. Lupakan deh nonton Netflix dalam 4K. Panggilan video sederhana aja bakal penuh dengan gambar pecah dan suara putus-putus. Komunikasi nirkabel bakal jadi sangat tidak bisa diandalkan. Dan tanpa protokol seperti CSMA atau OFDMA, setiap ruang publik yang ada Wi-Fi-nya bakal jadi zona mati digital. Bayangin sebuah bandara di mana cuma 3 orang yang bisa online dalam satu waktu. Itulah dunia tanpa matematika probabilitas yang mengatur lalu lintas udara kita. Jadi apa kesimpulannya? Setiap kali Anda terhubung ke Wi-Fi, Anda itu sedang menaksikan sebuah simfoni matematika yang luar biasa. Logika, aljabar, probabilitas, dan teori bilangan semuanya menari bersama untuk memastikan bit-bit data Anda sampai dengan selamat. Titik akses Wi-Fi di rumah Anda itu adalah bukti nyata bahwa ketika imajinasi manusia dipandu oleh logika matematika, kita bisa menciptakan keajaiban. Pada akhirnya, ini menunjukkan kekuatan sejati dari matematika, menjadi bahasa yang membangun dunia di sekitar kita. Pertanyaan untuk Anda renungkan, kira-kira konsep matematika tersembunyi apa lagi ya yang menopang kehidupan modern kita sehari-hari? Tetaplah penasaran.